Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang muatan listrik dan garis bilangan. Sebelumnya yang pertama akan saya jelaskan yaitu muatan listrik, baru setelah itu garis bilangan. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatan muatan listrik dulu ya. Nanti baru pengaplikasiannya. Oke, jadi pertama kita siapin alat dan bahannya dulu. Ada gunting, kertas warna, koin atau uang 500 dan juga pensil. Terus kita cetak tuh si koinnya ke kertas warnanya kayak gitu. Setelah itu kita gunting. Setelah dicetak, kita gunting dan nanti kita kasih tanda muatan. Mau muatan negatif atau positif seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Saya membuat dua, yang satu muatan negatif dan satu muatan positif. Oke, baik teman-teman, setelah kita membuat alat peraganya, sekarang kita langsung saja ke pengaplikasiannya. Nah, di sini saya sudah membuat soal sebanyak 4, soal yang berbeda-beda. Dan di sini saya akan menjelaskan konsepnya dulu sebelum mengajarkan soalnya, supaya kalian mengerti. Yang pertama yang harus kalian tahu, karena ini tentang muatan listrik, kalian juga harus tahu nih, ada muatan apa aja sih? Nah, di sini yang pertama ada muatan positif. Yang kayak gimana muatan positif tandanya? Muatan positif itu tandanya seperti ini. Nah, ini muatan positif ya. Nih, ini muatan positif. Lalu, yang kedua ada muatan negatif. Muatan negatif tandanya seperti ini. Nah, ini tandanya. Tadi kita sudah buat ya. Lalu yang terakhir ada muatan netral. Muatan netral itu adalah ketika muatan positif dan negatif itu saling berdampingan. Gitu. Jadi kalau ada muatan negatif dengan positif, itu namanya muatan netral. Yang artinya kalau di aplikasi ini, di pengajian ini, muatan netral itu bernilai 0. Oke? Itu ya yang perlu kalian ingat. Muatan netral bernilai 0. Oke, sekarang kita langsung saja ke pengaplikasiannya. Yang pertama, operasi penjumlahan ya. Di sini ada 2 soal. Operasi penjumlahan. Ini operasi penjumlahan. Dimana kalau operasi penjumlahan itu ditambah, artinya ditambah. Jadi gini nih, misalkan nomor 1 nih, 4, ini penjumlahan kan 4, cara bacanya gini, 4 ditambah 5 gitu, oke? Oke, sekarang kita langsung aja ke praktekan lah biar kalian ngerti ya. Nih, yang soal pertama ada 4 ditambah 5. Berarti kita sediakan dulu 4 muatan positif ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Gini ya. 4 muatan positif. Lalu tambah berapa? 5. 5 itu positif atau negatif? 5 itu positif. Jadi ditambah 5. Simpan di sini 5. 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya tinggal digimanain? Dijumlahkan ya. Jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya 9. Muatannya apa ini? Positif semua ya, nggak ada yang negatif. Berarti muatan positif 9. Jadi hasilnya positif 9. Samakah isinya? Oke, betul ya. Hasilnya positif 9. Ini tuh salah ya, ini tuh salah. Bukan apa-apa. Ini negatif X. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini masih soal penjumlahan, lihat operasinya tengahnya. Ini operasi penjumlahan ya. Negatif 7 ditambah 3, oke. Berarti kita harus menyediakan 7 muatan negatif. Pertama, singkatin dulu ya. 7 muatan negatif, apalah ya, kayak gini, mau kayak gini juga apalah, yang penting mah kalian ngerti kan negatif yang kayak gimana ya. 3, 4, 5. Ini enggak, soalnya ini saya sulit. Nih. Ini 7. Ya betul 7. 7 muatan negatif dan ditambah. Nah, operasinya itu kan penjumlahan, berarti ditambah berapa? 3. 3 itu positif atau negatif? Positif. Berarti kita tambahkan di sini 3 yang positif. Sini deh, gak apa-apa lah, gimana aja. 2, 3 ini. Lalu gimana nih caranya setelah ini? Kalau bertemu soal seperti ini, sama ya seperti tadi, ditambahkan, cuman
Kan tadi soalnya penjumlahan, berarti ditambahkan. Cuma kita lihat nih di sini, ternyata di sini ada positif dan negatif. Berarti netral. Ada berapa nih netralnya? Satu pasang netral, 2 pasang netral nih, 3 pasang ternyata netralnya. Nah, berarti kalau sudah ada netral gini, berarti tinggal diambil saja. Kita singkirkan karena tadi apa? Netral itu sama dengan 0 ya. Oke, setelah itu sisanya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nilainya 4. Bermuatan apa ini? Negatif semuanya ya. Jadi hasilnya negatif 4 gitu. Betul? Nah, betul ya. Oke, itu tentang penjumlahan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke operasi pengurangan. Di sini kalau pengurangan itu sama dengan diambil ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke contohnya ya. Nomor 3 nih, 18 dikurangi 5. Kita perhatikan nomor 3 ada 18. 18 itu bilangan positif ya. Kita siapkan berarti 18 bilangan positif. Baik, di sini saya sudah menyiapkan 18 muatan yang positif. Lalu pengurangan kan ya, dikurang. Berarti artinya diambil ya. Pengurangan sama dengan diambil. Diambil berapa? 5. 5 positif atau 5 negatif? Ya, ini itu positif ya. Bukan karena ini ada tanda kurang jadi ini negatif, tidak. Ini tuh sebenarnya mah kalau ditulis itu seperti ini, teman-teman. 18 dikurang dalam kurung positif 5. Seperti itu. Tapi jadi kalau tanda positif itu tidak perlu ditulis, teman-teman. Nah, contohnya nih yang ini. 4 ditambah 5. Apakah gini nulisnya? Positif 4 ditambah positif 5. Nah, enggak kan gitu kan ya? Tapi 4 ditambah 5 karena si bilangan si positifnya ini tuh enggak ditulis, teman-teman ini. Si tanda si muatan positif itu enggak ditulis karena muatan positif itu tidak perlu ditulis. Kayak gitu. Nah, ini pun sama seperti ini soalnya. Itu sama. Hanya saja tidak ditulis muatan positifnya gitu. Jadi ini tuh ya positif ya. Ini tuh tanda operasi, bukan muatan. 18 diambil 5 yang positif. Tadi kita sudah sediakan 18. Tinggal diambil 5, teman-teman. 1 2 3 4 5 muatan positif kan, ambil 5. Nah, ini hasilnya tinggal dihitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13. Betul, sini 13. Oke, betul ya. Tadi ini negatif 4, ini 9, betul. Sekarang nih, terakhir saya sengaja tidak kasih isi biar kalian nanti mikir dulu sendiri. Ada bilangan negatif 5. Oke. Negatif 5 ya. Negatif 6. Nanti kita siapkan dulu nih. 6 muatan negatif ya. 6 nih, teman-teman. 6, oke, 6. Operasinya diambil. Ya, pengurangan kan diambil. Diambil berapa? Diambil 5. 5-nya positif atau negatif? Ya, positif, benar ya. Itu positif, cuman gak ditulis sama seperti ini. Kayak gitu ya. Positif. Nah, kita ambil positifnya. Tapi kok nggak ada positifnya di sini? Cuma ada negatif 6 aja. Terus gimana dong caranya? Nah, caranya itu kalau misalkan kalian bertemu soal seperti ini, langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah menambahkan muatan netral sebanyak yang harus diambil. Ini harus diambilnya berapa? 5. Berarti kita harus menambahkan muatan netral sebanyak 5. Netral itu ingat tadi kayak gimana? Netral itu adalah pengurangan muatan positif dan negatif. Nah, oke, betul. Nah, itu 2 3 4 5 ya. Dia mereka ini netral kan ya. Itu caranya ya. Jadi kalau misalkan diambil 5 positif, kok nggak ada positifnya, ditambahkan dulu netralnya. Tambahkan dulu netral ya, sebanyak yang harus diambil. Tadi kan diambil 5, kita tambahkan 5. Setelah itu barulah kita diambil muatan positif sebanyak 5. Baru bisa kan diambil sekarang muatan positifnya 3 4 5. Nah, gini. Ini hasilnya, teman-teman. Hasilnya berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 muatan negatif. Jadi hasilnya negatif 11. Oke, gitu. Semoga kalian mengerti. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang garis bilangan. Baik teman-teman, lanjut ke garis bilangan. Nah, di sini yang pertama itu, kalau garis bilangan itu ada 4 operasi. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Tapi di sini saya akan menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan konsepnya dan cara-caranya ya. Nih, pertama, dimulai dari titik 0 dan menghadap ke bilangan bulat. Ini garis bilangan yang sudah saya buat. Nah, ini titik 0. Jadi si ini apa itu petunjuknya ada di titik 0 dan selalu menghadap ke bilangan bulat yang positif. Nah, berarti bilangan bulat positif itu sini ya. Ini positif kan ya? Berarti panahnya balik ke sini nih. Lihat panahnya. Nah, kayak gini. Jadi awal pertama harus seperti ini. Pasti seperti ini. Ada di titik 0 syaratnya kalau penjumlahan dan pengurangan dan menghadap ke bilangan bulat positif. Itu yang pertama. Yang kedua, bilangan bulat positif artinya maju. Nih, jadi kalau misalkan ada 5 ditambah 2, nah ini kan bilangan bulatnya positif ya. Nah, berarti nanti dia maju, teman-teman. Nanti kita praktikkan aja. Lalu bilangan bulat negatif itu sama dengan mundur. Jadi kalau kalian nanti ketemu dengan bilangan bulat negatif, itu artinya kalian harus mundur, ya. Terus di sini kalau kalian bertemu operasi penjumlahan, maka harus menghadap ke bilangan kemuatan positif atau ke bilangan bulat positif. Dan kalau misalkan kalian menemukan operasinya pengurangan, kalian harus menghadap ke bilangan bulat negatif, kayak gitu ya. Mari kita coba. Oke, ini di sini ya. Setelah di 0 dan menghadap ke bilangan bulat positif. Saya tulis di sini ya. Bilangan bulat positif. Sini bilangan bulat negatif. Oke, kayak gitu ya. Soal nomor 1, ada 5 ditambah 2. Oke. Biasakan pertama di huruf 0 dan menghadap ke bilangan positif. 5 itu kan dia bilangannya bilangan bulat positif ya, berarti maju ya. Tadi kan disuruh maju berarti berapa langkah? 5 langkah karena 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia berhenti di angka 5 nih. 5 ditambah, kalau ditambah berarti tetap ya, dia menghadap ke bilangan bulat positif lagi. Tambah berapa tadi? Tambah 2 ya. Tambah lagi 2 langkah. 1, 2, sini. Berhentinya di sini. Nah, ternyata 7 teman-teman isinya ya. Kayak gitu. Terus di sini 7. Oke. Sekarang ke nomor 2. Ada 10 ditambah negatif 2. Baik. Bukan 10, maaf. 7 ditambah negatif 2. Dimulai dari 0 dan menghadap ke bilangan bulat positif ya. Gini, oke. 7 itu bilangan positif ya. Berarti dia maju 7 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhentilah di sini. Lalu ditambah
negatif 2. Nah, di sini ada negatif 2. Kalau ketemu negatif, berarti mundur. Gitu ya, mundur. 2 langkah. 1, 2. Sini nih teman-teman. Berapa nih? 5. Gitu. Oke, tulis dulu. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Ada negatif 3 ditambah 2. Negatif 3 selalu diawali dengan bilangan bulat positif ya, menghadap ke bilangan positif dan diawali dari angka 0. Negatif 3. Negatif 3. Kita lihat di sini. Kalau ada bilangan bulat negatif berarti mundur. Dia kan awalnya kan ke sana ya. Kalau mundur berarti kemana? Ke sana. Oke, mundur. Berapa? 3 langkah. 1, 2, 3. Lalu ditambah teman-teman. Ditambah berapa? Ditambah 2. Kalau ditambah berarti gimana? Maju. 1, 2, maju 2 langkah. Dan dia berhenti di angka negatif 1. Gitu. Tulis ini negatif 1 ya. Lanjut ke soal nomor 4. Negatif 8 ditambah negatif 2. Nih. Biasa. Negatif 8 berarti karena negatif berarti mundur. 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Lalu ditambah negatif 2. Ini dia bilangannya negatif lagi. Mundur lagi. 2 langkah. 1, 2. Jadi negatif 10. Tulis. Negatif 10. Oke. Hasilnya negatif 10. Sekarang kita ke pengurangan. Lanjut ke pengurangan. Sama ya aturannya. Langsung aja ke soalnya. Ada 10 dikurangi 3. 10 teman-teman nih. 10 itu bilangan positif ya. Jadi maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini. Dikurangi berarti mundur. Dikurangi berapa? 3. 1, 2, 3. 7. Oke, 7. Hasilnya 7. Lanjut, 8 dikurangi 10. Seperti biasa, 8 itu bilangan bulat positif berarti maju. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 di sini. 8 dikurangi 10. Dikurangi. Nah, lihat operasi. Kalau ketemu operasi pengurangan berarti menghadap ke bilangan negatif. Nah, gini. Asalnya dia menghadap ke bilangan positif, balik ke bilangan negatif. Nah, ke sini ya arahnya jadi ke sana. Berapa nih? 10, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini nih. Berapa berarti nih? Negatif 2. Oke, jadi 8 dikurangi 10 itu negatif 2. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ada negatif 6 dikurangi positif 3. Negatif 6. Oke, pertama mulai dari 0 dan menghadap ke bilangan positif. Lalu negatif 6 itu kan negatif. Bilangan bulatnya berarti mundur ya. 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini teman-teman. Lalu dikurang teman-teman. Ya, dikurang. Kalau dikurang itu berarti menghadap ke bilangan negatif. Ke sini, balik nih. Oke, sudah dibalik. Positif 3. 3 nih teman-teman. 1, kalau positif kan maju ya. 1, 2, 3. Oke, di sini teman-teman nih. Negatif 9 teman-teman isinya. Oke, sekarang soal terakhir. Negatif 7 dikurangi negatif 3. Dimulai dari 0 ke positif. Negatif 7 biasa berarti mundur ya. Karena negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 teman-teman. Lalu dikurang. Kalau dikurang berarti dia menghadap ke menghadap ke sana ya, ke bilangan negatif dia. Setelah itu dikurang berapa? Negatif 3. Negatif itu mundur teman-teman. Mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, mundur ya, karena kan dia panahnya ke sana. Kalau dia panahnya ke sana berarti kalau mundur kemana? Ke sana ya. Kalau dia panahnya ke sana, mundur berarti ke sana gitu ya. Nah, di sini teman-teman nih, hasilnya berapa? Negatif 4 teman-teman.
Jadi negatif 7 dikurangi negatif 3 itu negatif 4 gitu. Oke, setelah tadi ke operasi penjumlahan dan pengurangan, sekarang ke operasi perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada beberapa caranya ya. Yang pertama ini selalu dimulai dari 0 dan menghadap ke bilangan bulat positif. Itu sama seperti yang tadi ya, seperti yang penjumlahan dan pengurangan. Syarat yang kedua, jika bilangan pertamanya positif, maka dia menghadap ke bilangan positif. Nah, kedua, kalau bilangannya negatif, bilangan pertama ya, negatif, maka dia harus menghadap ke bilangan negatif. Dan bilangan kedua, kalau bilangan itu positif, maka dia harus maju. Dan kalau bilangan kedua itu negatif, maka dia harus mundur. Oke, lanjut langsung aja kita ke contohnya. Yang pertama ada 4 dikali 2. Nah, kalian masih ingat kalau perkalian itu apa? Perkalian itu penjumlahan yang Penjumlahan yang berulang. Oke, betul. Karena penjumlahan yang berulang, di situ ada 4 kali 2. Berarti cara bacanya gini. 4 kali 2-nya gitu. Jadi 4 kali 2-nya gitu. Ngerti nggak maksudnya? 4 kali 2-nya itu kayak gimana, Bu? 4 kali. Jadi kita loncat 4 kali, tapi sekali loncat itu melewati 2 atau berskala 2. Jadi kayak gini. 1 2 3 4 gitu. Oke? Ngerti? Jadi 4 kali 2-nya gitu. Kan 4 kali 2 tuh. Jadi 4 kali 2-nya. Jadi dia loncatnya 4 kali, tapi skalanya 2 sekali loncat. Jadi sekali loncat tuh 2 kali dia. 2 lewatnya 2 gitu, berskala 2. 1 2 3 4. Oke. Hasilnya 8. Gitu. Terus itu 8. Itu perkalian ya. Sekarang nomor 2 nih ada 2 kali negatif 3. Oke, karena 2 dikali 3. Oke, gini. 2 dikali 3 ya. Bilangan pertama itu kan dimulai dari 0 biasa ya. Bilangan pertama itu kan 2, berarti dia positif. Bilangan pertamanya positif ya. Berarti menghadap ke bilangan positif. Dikali negatif 3. Nah, negatif itu bilangan kedua negatif. Nah, bilangan kedua negatif dia mundur, teman-teman. Oke, mundur. Jadi ke sana ya teman-teman ya, enggak ke positif gitu. 2 kali 3, berarti 2 kali 3-nya. Dia mundur ya. 2 kali 3-nya, berarti 2 kali loncatnya berskala 3. 1 2 3 sekali loncat ya. 2 kali kan? 1 2 3. Oke, gitu, teman-teman. Dia berhenti di negatif 6. Jadi 2 dikali 3 itu negatif 6. Gitu. Oke, ngerti? Sip, lanjut. Nomor 3, negatif 3 dikali 4. Oke, negatif 3 nih teman-teman. Negatif 3 ya. Awal biasa dari 0 menghadap ke bilangan positif. Angka pertamanya negatif. Kalau bilangan pertama negatif, maka dia menghadap ke bilangan bulat positif. Gini berarti ya. Kesana bilangan bulat. Bilangan bulat negatif. Dia menghadap ke bilangan bulat negatif. Gini ya. Dikali 4. Nah, kalau bilangan keduanya positif, kan 4 positif tuh, dikali 4, maka dia maju teman-teman. Oke, majunya kemana? Ke sana ya, karena kan dia panahnya ke sana. Oke, ngerti? Nah, terus kita baca deh soalnya. 3 kali 4, berarti 3 kali loncatnya berskala 4. Oke, 3 kali loncatnya nih. 1 2 3 4. 1 ya, dia baru 1 kali ya, kan 3 kali nih. 1 2 3 4. 2. Wah, nggak cukup, sebentar. Saya tulis aja deh ya di sini. Negatif 11. Negatif 12. Daripada nanti harus bikin lagi. Negatif 12. Oke, gini ya. Mana? Ulang lagi nih. 3 kali 4-nya ya, 3 kali 4-nya. Berarti loncatnya 3 kali berskala 4. 1 2 3 4 sekali. 1 2 3 4 2 kali. 1 2 3 4. Nah, 3 kali ya nih. 3 kali 4-nya berapa? Negatif 12. Oke, lanjut nih terakhir. Negatif 2 dikali negatif 5. Oke, gini teman-teman nih. Angka pertama negatif 2. Bilangan pertama negatif, artinya dia menghadap ke bilangan negatif, ke sana. Oke.
dikali negatif 5. Berarti dikali negatif 5, bilangan keduanya juga negatif dia. Berarti mundur. Mundur kemana? Ke sana. Oke. Oke ya, berarti mundurnya ke sana. Oke. Kan kita awalnya menghadapnya ke sana. Sekarang mundur, berarti mundurnya ke sana. Oke. Negatif 2 dikali negatif 5, berarti 2 kali 5-nya. Ya, 2 kali 5-nya. Oke, 2 kali 5-nya. Berarti loncatnya 2 kali berskala 5. Oke. 1 2 3 4 5. Satu kali nih. 1 2 3 4 5. Nah, 2 kali nih. Berapa? 10, teman-teman. Jadi negatif 2 nih dikali negatif 5, 10. Gitu, teman-teman. Oke. Lanjut, sekarang ke pembagian. Soal pertama, 9 dibagi 3. Sama ya, syaratnya seperti ini. Lihat, awalnya 9. Berarti menghadap ke bilangan bulat positif ya. Dibagi 3, dia positif juga. Berarti kalau positif, maju ya. Nah, ini nih. 9. Pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Pengurangan yang berulang. Oke, cara ngerjainnya gini teman-teman. 9 dibagi 3 ya. Berarti kita harus loncat ke angka 9. Dari sini, dari 0 ke angka 9 berskala 3. Jadi sekali loncat itu 3. Oke. Ini deh, baliknya ke sini deh. Nih ya. 1 2 3. Oke. Gitu kan ya. 1. Sebentar. Dari sini ke sini. Oke. Terus 1 2 3. Gitu kan ya. Ke sini. 1 2 3. Nah, sampai ke 9 ya. Nah. Oke, gini kan ya. Sorry, salah, bukan di sini. Ini ke angka 9, guys. Oke. Yang ke 9. Nah, caranya itu dihitung. Ada berapa loncatan? 1 2 3. Gitu ya, teman-teman. Ngerti nggak maksudnya? Jadi 9 dibagi 3 itu pertama 9 dibagi 3 kan ya. Kita harus meloncat berskala 3 sampai angka 9. Kita loncat nih sampai angka 9, tapi berskalanya 3. Jadi sekali loncat itu langsung 3. Nih, kayak gini. 1 2 pusing 2 3. Nah, gitu. Jadi dia ada 3 loncatan. Jadi 9 dibagi 3 itu 3. Oke, biar nggak pusing kita lanjut lagi ke soal nomor 2 biar gampang ngerti. 2 dibagi negatif 6 dibagi negatif 2. Ini udah error gini. 6 dibagi negatif 2. Dimulai dari angka 0. Biasa. Lihat nomor 1, bilangan pertama itu 6. 6 itu positif, berarti dia menghadap ke sana. Dan bilangan kedua itu negatif, berarti mundur ya. Oke, mundur. 6 dibagi 2, berarti kita harus loncat ke angka 6 berskala 2 ya. 1 2 3. Oke. Hasilnya negatif 3 ya. Ini dia kan ke sana negatif dan 3, negatif 3. Oke. Ngerti nggak gimana nih? Kalau ada yang bingung nanti boleh tanya ini kolom komentar ya. Jadi kita loncatnya 6 ke angka 6, tapi skalanya 2 gitu. Nah, kalau nggak bingung di sini nih, kayaknya enak nih. 1 kan ya? 2 3. Oke, jadi 3 dia. Lihatlah ini tandanya apa? Negatif nih kalau ke sana. Jadi negatif 3. Kalau tadi kan ke sini kan positif ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu 9 dibagi 3 itu 3. Kalau 6 dibagi negatif 2 itu negatif 3. Oke, lanjut. Negatif 4 dibagi 2. Biasa nih teman-teman. Pertama angka positif, negatif 4 nih teman-teman. Negatif 4. Berarti kalau negatif itu bilangan pertama negatif, dia menghadap ke bilangan negatif ya, ke sana ya. Oke, ke sana. Saya di sini aja ya. Kalau di sini pusing nanti. Ke sana. Terus dibagi 2. 2 itu positif. Oke. Kalau bilangan kedua positif berarti maju ya. Maju berarti ke sana, maju ya. Karena menghadapnya ke sana kan tadi. Gini nih kan. Ke sana nih. Maju berarti ke sana. Kalau mundur ke sana. Ngerti? Oke, sip. Lihat panahnya. Panahnya kan ke sana. Kalau maju ke sana. Kalau mundur ke sana ya. Oke. Negatif 4 dibagi 2 berarti 4. Kita harus loncat ke angka 4 sampai sini berskala 2. 1 2. Oke, 2 teman-teman hasilnya. Negatif atau positif? Negatif. Negatif 2. Oke. Soal terakhir negatif 8
dibagi negatif 4. Seperti biasa, menghadap kemana? Menghadap ke bilangan bulat positif. Negatif nih, awalnya negatif, berarti harus menghadap ke bilangan negatif. Set. Oke. Dibagi berapa? Dibagi negatif 4. Nah, negatif lagi teman-teman. Kalau negatif lagi berarti mundurnya kemana? Kalau mundur berarti ke sana ya, kan panahnya ke sana. Kalau mundur ke sana. Oke. 8 dibagi 4 berarti kita harus loncat 8 sampai angka 8 berskala 4. 1 2 3 4 sekali, 1 2 3 4. Nah, 2 kali. 2 berarti hasilnya ya, guys. 2 dan muatannya positif. 2 gitu. Oke, baik. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua mengerti. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum dimengerti boleh langsung di kolom chat komentar. Ya Allah, langsung komen aja di kolom chat komentar maksudnya ya. Kayak gitu. Semoga adik-adik semua mengerti. Semoga ini bermanfaat bagi yang memang untuk perlu juga gitu ya. Jadi intinya semoga bermanfaat saja seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.